Teman-teman, apakah hal yang paling manis dalam hidup kita? Terus bicara dengan Allah. Papa tahu, ini dikatakan oleh seorang yang pekerjaannya mencuci piring di biara. Dia bernama Brother Lawrence. Piringnya kotor tapi hatinya bersih. Tentu saja yang membersihkan darah Yesus Kristus. Mak kita diberi kesempatan merenungkan firman tentang hubungan Daud dan Absalom. Apa peran panglima kerajaan? Yuk simak baik-baik. Adik-adik, petualangan kita sudah sampai di 2 Samuel pasal yang ke-14. Namun sebelumnya, mari kita berdoa agar petualangan kita tidak tersesat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan terus mengizinkan kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pimpinlah kami supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan untuk kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa, mohon berkat Tuhan. Amin. Adik-adik, dalam petualangan kita sebelumnya, kita telah melihat sebuah tragedi yang besar yang terjadi di dalam keluarganya Daud. Apakah itu? Ya, Absalom, anaknya Daud, membunuh Amnon, anak Daud yang lain. Wah, tentu ini membuat Daud marah, adik-adik. Tetapi ternyata kemarahan Daud tidak berlangsung lama, sebentar saja, dan berangsur-angsur justru Daud menjadi merindukan Absalom. Mengapa bisa terjadi seperti itu, adik-adik? Kemungkinannya adalah Absalom ini anak kesayangan Daud. Loh, kok bisa begitu? Adik-adik, di dalam ayat yang ke-25 dikatakan bahwa Absalom itu tampan gagah. Di Israel tidak ada orang seelok dia. Jadi wajar kalau Absalom ini menjadi anak kesayangan Daud. Tetapi kasih sayang yang seperti ini tidaklah tepat, adik-adik. Karena kasih sayang yang seperti ini hanya berpusat kepada diri sendiri dan tidak berpusat kepada Allah. Kalau Daud mengasihi Absalom dengan berpusat kepada Allah, tentu Daud akan melihat dengan serius perbuatan dan kejahatan yang telah dilakukan oleh Absalom. Adik-adik, kerinduan Daud ini ternyata dilihat oleh orang yang paling dekat dengan Daud, yaitu Yoab. Melihat hal ini, kemudian Yoab mempunyai ide untuk membawa Absalom kembali ke Yerusalem. Karena pada waktu itu Absalom ada di Gesur, di pembuangan. Untuk mewujudkan idenya ini, kemudian Yoab meminta seorang perempuan yang cerdik dari Tekoa untuk menghadap Daud. Yoab meminta perempuan ini berpura-pura mempunyai masalah yang besar yang harus diselesaikan oleh Raja Daud. Setelah mendapatkan arahan dan perintah dengan jelas dari Yoab, perempuan ini akhirnya menghadap Daud. Kemudian dia berkata kepada raja, "Tuanku Raja, tolonglah hambamu ini, Tuanku Raja. Hamba ada dalam masalah yang besar." Apa? Coba kamu katakan. "Hamba seorang janda, Tuanku Raja. Hamba mempunyai 2 orang anak laki-laki. Pada suatu hari, anak laki-laki hamba itu saling berkelahi di padang. Karena tidak ada yang melerai, yang satu membunuh saudaranya. Dan sekarang ini, Tuanku Raja, sanak saudara hamba menuntut balas, meminta anak hamba yang masih hidup itu untuk diserahkan kepada mereka, supaya mereka membunuh anak ini. Tuanku Raja, kalau mereka membunuh anakku, aku menjadi sebatang kara. Dan penerus dari nama keluarga bahkan musnah, Tuanku Raja. Tolong, Tuanku Raja." Kemudian Daud berkata, "Sudah, semua saya yang urus. Tidak akan terjadi apa-apa pada anakmu itu. Tetapi Tuanku Raja, apakah Tuanku Raja bersumpah? Demi Tuhan yang hidup, anakmu tidak akan mengalami apa-apa." Nah, setelah Raja Daud bersumpah, adik-adik,
Perempuan ini baru bicara, "Maaf Tuanku Raja, kalau Tuanku Raja bersumpah demikian, berarti sebenarnya Tuanku Raja juga bersalah kepada umat Tuhan." Mengapa demikian? Karena Tuanku Raja tidak mengizinkan orang buangan itu untuk kembali menghadap kepada Tuanku Raja. Nah, setelah ini adik-adik, Daud baru menyadari bahwa ini tentu ada Yoab di balik perempuan ini. Makanya kemudian Daud bertanya kepada perempuan Tekoa ini, "Jujurlah, apakah kamu disuruh Yoab?" Dan perempuan ini mengaku bahwa benar, ada Yoab yang menyuruhnya, sehingga dia harus menghadap Daud dan merekayasa sebuah permasalahan. Setelah tahu ada Yoab di balik semua itu, maka Daud mengizinkan Yoab untuk menjemput Absalom kembali ke Yerusalem, hanya diingatkan dengan betul bahwa Absalom tidak boleh menghadap raja, tetapi harus pulang ke rumahnya. Adik-adik, ternyata Daud masuk ke dalam perangkapnya Yoab melalui perempuan Tekoa ini. Misi Yoab berhasil. Tidak demikian dengan Daud. Mengapa? Karena ternyata Daud lebih mencintai anaknya daripada mencintai kebenaran dan keadilan Tuhan. Ini menjadi sebuah peringatan yang berat sebenarnya. Itu adalah kesalahan Daud yang besar sebenarnya. Mengapa? Di dalam Alkitab dijelaskan dengan gamblang, seorang akan mendapatkan pengampunan kalau dia sungguh-sungguh mengakui dosanya dan bertobat. Tetapi tidak demikian dengan Daud ketika dia mengizinkan Absalom pulang. Dia tidak melihat apakah Absalom ini sungguh-sungguh bertobat atau tidak. Kesalahan besar dari Daud karena lebih mencintai anaknya daripada kebenaran dan keadilan Tuhan. Adik-adik, akhirnya Absalom tinggal di Yerusalem. Setelah 2 tahun dia merasa tidak enak. Ini gimana toh? Aku suruh pulang di Yerusalem tapi aku tidak boleh menghadap raja. Ini namanya tidak ada perdamaian. Aku mau berdamai dengan raja. Aku mau meminta Yoab untuk membuat perdamaian antara aku dengan raja. Apakah ini sikap Absalom karena dia sudah menyadari dosa-dosanya, adik-adik? Apakah dia sudah benar-benar bertobat? Ternyata tidak, adik-adik. Absalom mempunyai keinginan tersembunyi karena dia ingin menjadi raja, ingin mengkudeta ayahnya. Tetapi kalau dia tidak bisa bertemu dengan ayahnya, kemungkinan itu sangat kecil. Absalom tidak tulus ketika dia mau berdamai dengan ayahnya. Kemudian dia meminta Yoab untuk menghadap raja. Tetapi 2 kali dipanggil, Yoab tidak mau datang. Absalom tidak kehilangan akal. Berhubung ladangnya Yoab ada di dekat ladangnya dia, kemudian ladangnya Yoab dibakar oleh Absalom. Kemudian Yoab pun datang karena ladangnya terbakar. Di saat itulah Absalom bicara kepada Yoab supaya Yoab menghadap raja untuk mengadakan perdamaian antara Absalom dengan Raja Daud. Dan Yoab pun memenuhi permintaan dari Absalom ini. Maka Absalom menghadap Daud dan Daud mengampuni Absalom dan mencium dia. Adik-adik, ini sekali lagi menunjukkan bahwa Daud mencintai anaknya lebih dari mencintai kebenaran dan keadilan Tuhan. Daud tidak meminta petunjuk Tuhan dulu apa yang harus dilakukan terhadap Absalom ini. Dan ada perdamaian. Tetapi apakah itu sungguh-sungguh perdamaian, adik-adik? Tidak. Mengapa? Karena Absalom tidak bertobat. Hatinya tidak sungguh-sungguh berpaut kepada Daud. Karena dia tidak mentaati firman Tuhan. Dia hanya ingin mencongkel kedudukan Daud. Dari pihak Daud dia melakukan sebuah kesalahan yang besar. Mengapa?
Karena dia lebih mencintai anaknya daripada mencintai kebenaran dan keadilan Tuhan. Adik-adik, nanti Daud akan menelan pil pahit dengan tindakannya ini. Daud akan merasakan sulitnya hal yang akan dia hadapi nanti dia dengan melakukan hal ini. Apakah itu? Adik-adik harus ikuti pertolongan berikutnya ya. Tetapi dari pelajaran ini kita diingatkan. Kita harus mencintai firman Tuhan, mencintai keadilan Tuhan lebih daripada cinta kita kepada yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan mengingatkan kami agar kami mencintai Tuhan lebih dari mencintai yang lain. Mencintai kebenaran dan keadilan Tuhan lebih daripada yang lain. Kami lemah, tolonglah kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat BDKA, mari kita tidak menafsirkan pemeliharaan Tuhan berdasarkan bijaksana sendiri. Bagaimana seharusnya kita setiap berespon ada hal-hal yang sangat penting. Ketika terjadi pendamaian antara Daud dan Absalom, maka harus didasarkan pada alasan yang benar. Sudah selayaknya Daud mencintai kebenaran dan keadilan Tuhan melampaui cintanya kepada Absalom anaknya. Sebagai penutup, Bera mengajak teman-teman mempersiapkan diri buat besok dari 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 18. Sayonara.